Biografi pengarang Maulid Ad-Dibai. Beliau adalah Syekh Abdurrahman bin Ali bin Muhammad Ad-Dibai Asy-Syaibani. Pengarang Maulid Dibai ini lahir ketika ayahnya sedang bepergian. Dan sampai akhir hayatnya beliau tidak pernah bertemu dengan ayahnya. Beliau diasuh oleh kakek dari ibunya yang bernama Syekh Syarafuddin bin Muhammad Mubaris yang juga seorang ulama besar yang tersohor di kota Zabid saat itu. Meskipun demikian, ketiadaan sosok ayah tidak menjadi penghalang bagi beliau untuk menuntut ilmu pada ulama-ulama besar Zabid. Semenjak kecil, beliau sudah sangat giat dalam menimba ilmu kepada para ulama. Beliau belajar membaca Al-Quran di bawah bimbingan Syekh Nuruddin Ali bin Abu Bakar, lalu berpindah kepada Mufti Zabid Syekh Jamaluddin Muhammad At-Thayyib yang masih terhitung pamannya sendiri. Setelah gurunya melihat bakat kecerdasan istimewa yang dimiliki beliau, maka sang mufti menyuruhnya untuk membaca Al-Quran dari awal hingga akhir. Berkat kecerdasan dan ketekunan beliau sudah bisa menghafal Al-Quran saat masih berusia 10 tahun. Tak lama setelah beliau berhasil menghatamkan Al-Quran, beliau mendengar berita duka bahwa ayahnya telah meninggal dunia di salah satu daerah di daratan India. Beliau mendapatkan harta warisan sebanyak 8 dinar. Meninggalnya ayah beliau tak memadamkan motivasi beliau dalam menuntut ilmu. Malah sebaliknya, beliau makin semangat. Setelah peristiwa itu, beliau memutuskan untuk belajar ilmu qiraat dengan mengaji nazom bait syatibiyah dan juga mempelajari ilmu bahasa, gramatika, dan matematika, faraid dan fikih, dengan masih di bawah bimbingan pamannya. Atas arahan pamannya, beliau disuruh untuk mengaji kitab Zubat Nadom Fikih Mazhab Syafi'i, kepada Syekh Umar bin Muhammad Al-Fatah Al-As'ari. Kebiasaan dan karya-karya Syekh Maulana Ad-Dibai. Beliau adalah salah seorang ulama ahli hadis yang terkemuka pada abad ke-9 Hijriyah. Kehebatannya dalam bidang hadis telah diakui oleh para ulama, sehingga banyak yang datang kepadanya untuk meminta sanad hadis dan mendalami ilmu hadis. Meskipun demikian, hal itu tak membuatnya berbesar hati, tapi sebaliknya dia makin tawaduk atau rendah hati. Beliau mempunyai kebiasaan untuk membaca surat Al-Fatihah dan menganjurkan kepada murid-murid dan orang sekitarnya untuk sering membaca surat Al-Fatihah. Sehingga setiap orang yang datang menemui beliau harus membaca Fatihah sebelum mereka pulang. Hal ini tidak lain karena beliau pernah mendengar salah seorang gurunya pernah bermimpi bahwa hari kiamat telah datang. Lalu dia mendengar suara, "Wahai orang Yaman, masuklah ke surga Allah." Lalu orang-orang bertanya, "Kenapa orang-orang Yaman bisa masuk surga?" Kemudian dijawab, "Karena mereka sering membaca surat Al-Fatihah." Syekh Abdurrahman Ad-Dibai termasuk ulama produktif dalam menulis. Hal ini terbukti beliau mempunyai banyak karangan baik di bidang hadis ataupun sejarah. Karyanya yang paling dikenal adalah syair-syair sanjungan atau madah atas Nabi Muhammad SAW, yang terkenal dengan sebutan Maulid Ad-Dibai. Meskipun ada yang menisbatkan maulid ini kepada Ibnu Jauzi, hanya saja pendapat ini sangat lemah. Di antara buah karyanya yang lain, Qurratul Uyun yang membahas tentang seputar Yaman, Kitab Mikroj, Taisirul Usul, Bugyatul Mustafid dan beberapa bait syair. Beliau mengabdikan dirinya hingga akhir hayatnya sebagai pengajar dan pengarang kitab. Beliau wafat di kota Zabid pada pagi hari Jumat, tanggal 26 Rojab, 944 Hijriyah. Sekelumit karangan beliau dalam kitab Maulid Ad-Dibai. Wahai purnama yang memiliki segala kesempurnaan, dengan ucapan apa bisa kuungkapkan kemuliaanmu? Oleh Abdurrahman bin Ali bin Muhammad bin Umar bin Ali bin Yusuf bin Ahmad bin Umar Ad-Dibai Asy-Syaibani.